Jakarta tak melulu soal gedung-gedung bertingkat atau kemacetan, tapi ada juga warisan budaya, salah satunya palang pintu Betawi. Nah, kemarin DKI Jakarta berulang tahun dan hari ini kami hadirkan segmen Sehari Menjadi Palang Pintu Betawi. Mulai dari latihan silat, berpantun hingga memainkan rebana ketimpring. Simak yang satu ini. Gue punya pantun nih buat lo. Pantun apa tuh? Naruh barang jangan sampai hilang. Ya. Bungkus kado isinya gabus. Maksudnya? Orang Indonesia pada bilang. Terus? Siaran CNN Indonesia yang paling bagus. Buset, gitu aja. Gue juga ada pantun buat lo nih, Ji. Apaan tuh? Pergi ke Muara Gembong dapat ikan sembilang. Terus? Pergi mancing ke Kampung Satu. Cakep. Udah banyak orang udah pada bilang. Ya. TV Trans 7 yang nomor 1. Bu, cakep juga pantun lu. Ya jelas gue. Besok dipanggil lu sama produser berita. Oh, masuk berita Trans 7. Kematian. Meninggal dong gue. Sejak dulu Betawi mempunyai banyak jenis kesenian atau tradisi yang hadir turun-menurun. Salah satu tradisi yang mesti dijaga, ini nih, palang pintu Betawi. Palang pintu merupakan tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan masyarakat Betawi. Menggabungkan seni bela diri dengan seni sastra pantun. Nah, dalam tradisi ini, jawara bertindak sebagai perwakilan antara laki-laki dan perempuan dan akan saling menunjukkan kemampuan memperagakan gerakan silat dan melontarkan pantun satu sama lain. Sebelumnya saya mohon maaf Bang bila kata kedatangan ayah Bang Dana rame orang tua beserta rombongan. Setelah menunjukkan beberapa gerakan silat dan saling berbalas pantun, barulah rombongan mempelai pria dapat masuk ke rumah mempelai perempuan untuk melanjutkan prosesi pernikahan. Tradisi palang pintu menyimbolkan ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk meminang pihak perempuan. Jawara dari daerah asal laki-laki harus bisa mengalahkan jawara yang berasal dari daerah tempat tinggal perempuan. Namun karena jumlah pemain palang pintu tidak sebanyak dulu, saat ini baik mempelai pria maupun wanita menggunakan para jawara dari satu kelompok yang sama. Dalam tradisi palang pintu ada unsur bela diri yaitu silat. Jenis yang biasa dipakai adalah silat cingkrik dari wilayah Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tapi yang dipakai Sanggar almarhum Slipi adalah jenis silat Haji Kencung yang merupakan silat keluarga. Walaupun silat merupakan seni bela diri, nah saat ini juga digunakan sebagai seni pertunjukan. Bang, latihan bareng ya? Pakai baju dulu ya. Kita ganti baju dulu, karena kalau mau latihan nggak boleh pakai baju yang biasa kayak gini. Kita langsung ganti. Ini negosiasi. Sebelum latihan saya menggunakan kostum yang dikenakan para pemain palang pintu, yaitu pakaian adat Betawi sehari-hari. Ada baju koko Betawi dan aksesoris pelengkap berupa sarung yang diletakkan di pundak. Ada baju koko Betawi dan aksesoris pelengkap berupa sarung yang diletakkan di pundak. Berarti pakaian awal apa yang kuda-kuda dulu? Pantun Betawi merupakan pantun yang berasal dari tradisi lisan masyarakat Betawi dengan larik tanpa susunan tertentu. Pantun Betawi merupakan pengembangan pantun Melayu pada abad ke-17 dan 18 dan pantun Gujarat pada abad ke-15 dengan gaya penyajian yang spontan, lugas, dan bebas. Nah, ini dia yang membuat palang pintu menjadi menarik karena ada aksi silat juga di dalamnya. Sanggar Almaruf di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat ini adalah salah satu kelompok masyarakat Betawi yang masih setia mempertahankan tradisi palang pintu di era modern. 7 pemain utama berlatih palang pintu secara rutin. Yang paling dasar, ya kuda-kuda. Minimal 3 ubin. Meski untuk tujuan pertunjukan, ketika beraksi, silat dipergunakan dengan serius dan dapat melukai pemainnya sendiri bila tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Wow. Oke. Ini yang latihannya udah dari SD, tapi sekarang masih baru kelas 2 SMP ya. Tapi ilmunya udah banyak. Pertama gini, kalau memukul, pukul tangan kuda-kuda ya. Set, set. Kita ini buka juga, berarti gini ya. Set. Nah, terus pukul lagi. Set. Tahannya gini, tahannya gini ya. Iya, tahannya gitu. Terus ikut lagi. Set. Nah. Oke, kira-kira ritmenya paling dasar pukulan. Set, tangkis, pukul lagi, set, tangkis, pukul lagi, set, tangkis, dipukul balik, set, tahan, sikut balik, set. Oke, lumayan walaupun masih ngawur, tapi lumayan. Keren ya. Kayak
Jet Li, tapi ini lebih wow karena versi lokal. Jadi keren sekali ini. Oke, apalagi setelah itu teknik jatuhin. Setelah kuda-kuda dan jurus awalan, lanjut ke ragam jurus silat. Ada latihan pukul, mentil atau menangkis pukulan, geprek atau membuat gertak dengan menghentak tangan ke bawah, menyikut lawan, hingga teknik banting. Ini kan satu, coba satu, pukul, 2, tahan gini. Oh, rumit ya. Karena nih ternyata tuh nggak cuman kayak latihan main pukul, tapi ada irama. Ada iramanya, ada ibaratnya kalau main musik tuh ada partiturnya, nggak bisa sembarang main langsung gerabak gerubuk. Main capek fisik, mikir. Palam itu nggak segitu mudahnya. Oke, lanjut. Tahan dulu. Selain ragam jurus dan kecepatan tangan memukul lawan, ini yang menjadi poin penting dari sebuah pementasan palang pintu Betawi. Ketika palang pintu mempelai pria berhasil menjatuhkan pemain palang pintu mempelai wanita, ini artinya mempelai pria dapat masuk ke suatu daerah. Masuk ke sini, set, jatuhin ya, 3, 2, set. Oh, jatuhnya berarti harus samping dulu ya. Oke, kalau kata orang Betawi jatuhnya nggak boleh ngejuprak. Karena kalau ngejuprak, nah itu biasa kena ini ya, ngejeledak nggak boleh. Jadi jatuh pun ada tekniknya dan memang harus ada satu pihak yang bakal jatuh. Kalau nggak ada yang jatuh ya nggak bisa masuk ke tempat perempuan. Biasanya sih yang jatuh yang palang perempuannya ya, yang ngalah lah. Kalau udah sekian lama latihannya atau sparringnya jatuh, menandakan bahwa itu salah satu oke, Anda boleh masuk untuk menikahi perempuan yang jadi pilihan Anda. Oke, latihan teknik jatuh lagi ya. Tadi gimana? Selanjutnya, saya belajar marawis atau salah satu jenis musik perkusi dengan unsur religi yang kental. Meski ada beberapa alat musik marawis, yang lazim dipergunakan berupa marwas atau gendang kecil, hajir atau gendang besar, dan juga dumbuk marawis. Oh, tapi ini buat jaga tempo. Oh, timbangin. Susah. Susah yang gede ini susah. Yang kecil tinggal ngikutin, yang ini bikin tempo. Salah, bubar kondangan. Gimana, Bi? Fokus jadi kunci penting ketika menjadi seorang palang pintu. Aden, ketua Sanggar Al-Ma'ruf, pernah terpukul dan mengakibatkan giginya tanggal secara tidak sengaja. Bahkan, ia pernah terluka akibat golok yang ia pakai saat tampil. Ini gigi kita ompong. Iya, gara-gara kepukul sama Bang Kiki. Contohnya gimana, Bang? Ya, jadi kita salah nangkep, Bang, kagak fokus, pikiran lagi ngeblank, lagi mikirin orang tua, kan orang tua juga lagi sakit. Terus saya main juga kurang fokus, pas Bang Kiki pukul kita bengong, jadi kagak refleks, jadi kepukul lah tuh, Bang, di tengah. Selama 20 tahun berdiri, pandemi menjadi titik terendah atau nadir bagi para pemain palang pintu, terutama di kawasan Selipi. Bila sebelum pandemi dalam sebulan ada 10-15 pernikahan yang memanggil mereka, kini hanya 2-4 acara saja dalam sebulan. Sekali tampil biasanya mereka akan mendapat honor 2-5 juta rupiah. Di luar sana orang pada ngomong, buat apaan sih latihan palang pintu, latihan silat, ujung-ujungnya juga berantem yang pukul-pukulan, ya kan? Silatnya nggak dipakai. Nah kalau kita di sini, Bang, di Al-Ma'ruf, kita latihan silat itu bukan buat berantem, Bang, bukan buat so jago atau apa kan. Kita di sini di Al-Ma'ruf ini latihan silat itu buat melestarikan kesenian budaya, Bang. Kenalin anak kecilan, anak kecil nggak punya pikiran. Setelah belajar pantun, belajar marawis, dan belajar silat, tentunya pergelaran utama dimulai. Berbalas pantun juga harus memasukkan unsur komedi. Ini juga yang menjadi salah satu ciri khas dari palang pintu, yaitu lontaran pantun dibalut komedi. Kayaknya harus saya nih yang ikut silat. Dan benar saja dugaan saya, baru belajar silat sehari langsung dijatuhkan dengan mudah. Syarat utama mempelai pria mempersunting mempelai wanita ada 2. Pertama, bisa mengalahkan jawara dan pintar dalam mengaji. Kalau bersilat dimaknai agar bisa melindungi keluarga. Bila mengaji bermakna jadi kepala keluarga yang baik. Dan CNN yang kita bangga-banggain, Anosan masih terompongan. Assalamualaikum. Akhirnya setelah perjalanan panjang, saya juga intinya kami sudah bisa masuk dan
jalan-jalan ke Pulau Bali, makan ikan namanya 2 kali. Terima kasih Mirsa telah menyaksikan segmen Sehari Menjadi. Sampai jumpa minggu depan lagi. Selamat ulang tahun Kota Jakarta ke-494. Dari Ciawi ke Cabang Bungin, ke Cipete lewat Semanggi. Ini budaya Betawi, kudu dikembangin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Budaya kita sendiri kakek pernah dilestariin. Tim Liputan CNN Indonesia.